taksi. Jadi kan dijemput, ternyata dia udah jalan duluan. Jadi dari Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal hadirin hadirat, Bapak, Ibu, jamaah pengajian, warga perwakilan dari RT sekitar Kelurahan Pabuaran, Bapak RT, tokoh masyarakat dan agama. Pertama kali kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, sehingga kaki kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkah ke rumah Allah, ke rumah yang mulia ini, untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji satu ilmu dalam agama Islam. Salawat serta salam juga kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelum acara kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan diketahui oleh jamaah sekalian. Yang pertama, saya secara pribadi mengingatkan untuk diri sendiri dan para jamaah sekalian, mari kita sama-sama luruskan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kehadiran kita di masjid yang mulia ini hanya untuk menuntut ilmu agama Islam, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita datang kemari dengan niat ikhlas karena Allah, dan tujuan kita di sini untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama Islam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang kami cintai dan insya Allah dirahmati oleh Allah, Ustadz dalam perjalanan masih di Pasar Cibinong, kita doakan mudah-mudahan beliau lancar sampai kemari. Sebelumnya saya sampaikan beberapa susunan acara untuk sore ini agar kita tertib dan tepat waktu, sehingga kita pulang membawa oleh-oleh yang bermanfaat. Yang pertama mukadimah, kemudian dilanjutkan oleh nasihat atau tausiah bersama Ustadz Sulam Mustareja dengan tema wasiat Al-Quran dan hadis. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab atau dialog. Bisa jamaah bertanya atau ustadznya yang bertanya. Nanti mungkin ada sedikit hadiah bagi khusus tamu undangan ya Bapak, yang membawa undangan dari DKM Baitul Aziz
untuk menjawab satu pertanyaan atau menanyakan suatu pertanyaan yang insya Allah itu ada hadiah mushaf Al-Quran. Untuk itu mohon untuk Bapak Ibu memperhatikan nasihat atau tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian dilanjutkan dengan penutup dan pengarahan untuk pembagian paket Ramadan dan juga persiapan iftar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, pembicaraan kita pada sore hari ini adalah mengenai al-wasaya min al-kitab was sunnah. Wasiat-wasiat dari Alkitab dan As-Sunnah. Wasiat adalah nasihat yang tujuannya untuk memperbaiki manusia demi kebahagiaannya. Wasiat yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang lurus. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah akan menerima kebaikanmu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Ini bertakwa kepada Allah adalah wasiat yang Allah Ta'ala wasiatkan kepada umatnya. Disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada para sahabatnya yang membuat hati menjadi sedih, mata menjadi berlinang. Sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan wasiat ini adalah wasiat perpisahan. Nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Maka Nabi mengatakan, Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak. Jadi wasiat yang diperintahkan yang pertama kali adalah bertakwa. Bertakwa kepada Allah ini wasiat yang hendaknya kita berikan kepada siapapun orang yang minta wasiat kepada kita. Apa itu takwa? Para ulama telah menjelaskan dengan makna takwa, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Atau kata seorang sahabat ketika mendefinisikan tentang takwa adalah engkau menjalankan perintah Allah dengan petunjuk dari Allah karena mengharapkan surganya Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut nerakanya Allah. Itulah takwa.
Sehingga takwa membutuhkan ilmu, membutuhkan petunjuk. Tidak hanya sekedar perasaan. Juga ketika seorang sahabat ditanya mengenai tentang takwa, bagaimana takwa itu? Dijawab, bagaimana menurut pendapatmu kalau engkau berjalan di sebuah jalan yang di sana banyak sekali duri yang tajam. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Maka dia menjawab, aku akan berjalan dengan hati-hati. Jangan sampai aku tertusuk duri. Itulah gambaran orang yang bertakwa. Dalam menjalani kehidupan di dunia, dia berhati-hati. Jangan sampai meninggalkan yang wajib, jangan sampai mengerjakan yang haram. Itulah gambaran orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini tidak mungkin bisa terwujud ketakwaan kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah bertauhid kepada Allah. Mentauhidkan Allah, ini syarat orang bisa menjadi bertakwa. Karena perintah yang kita kerjakan, larangan yang kita tinggalkan, apabila kita tidak bertauhid, sia-sia semuanya, percuma semuanya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar, la in asraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya engkau berbuat syirik, maka batal seluruh amalmu dan engkau termasuk golongan orang yang merugi. Lawan dari syirik itu tauhid. Maka orang bisa bertakwa harus bertauhid dan meninggalkan syirik. Sehingga pengen jadi orang yang bertakwa, tinggalkan dukun-dukun. Tidak boleh kita mempercayai dukun. Tinggalkan paranormal. Tidak boleh percaya kepada paranormal. Tinggalkan ramalan bintang-bintang. Siapa yang mempercayai tentang ramalan bintang, maka dia akan syirik dan sholatnya tidak diterima. Tidak seperti orang yang awam mengatakan bahwasanya dia mempercayai ramalan bintang. Kalau orang bintangnya Leo, berarti hidupnya bahagia. Kalau orang bintangnya Aquarius, hidupnya sengsara. Bintang Aquarius gambarnya apa? Hah? Gambarnya? Kepiting? Pura-pura nggak tahu. Sering orang mempercayai ramalan-ramalan itu. Dia suka ramal-ramal, baca majalah, baca koran, dan dia mempercayai itu syirik, harus dijauhi. Diramal. Biasanya kalau melihat ramalan bintang, pertama kali yang diramal adalah ekonomi. Hari ini bintang Aquarius misalnya, dilihat ekonomi seret. Tanggal berapa sekarang? Pantes rezekinya masih seret. THR belum turun. Kemudian yang kedua yang diramal asmara. Anget. Ini ramalan seperti itu. Kalau kita say, oh benar juga, rezekinya lagi seret tapi asmaranya lagi anget. Maka yang seperti itu, kalau kita yakin dan percaya, terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak sempurna tauhid kita. Demikian juga belajar ilmu pelet. Termasuk bagian dari syirik. Apabila istri sudah tidak lagi setia, suami sudah mulai jarang pulang, maka dia datang ke dukun. Bagaimana Mbak Dukun? Biar suami saya tidak pindah ke lain hati. Maka dibawailah oleh si dukun misalnya air minum. Hendaknya engkau meminumnya dan engkau basuhkan di wajahmu dan seterusnya. Maka ilmu-ilmu pelet ini termasuk bagian dari syirik. Nabi mengatakan at-tiwalatu syirkun, at-tiwalatu syirkun. Pelet-pelet itu syirik, pelet-pelet itu syirik. Tidak mungkin bisa jadi orang bertakwa kalau dia berbuat syirik seperti ini. Kecuali pelet yang dibolehkan.
yaitu pelet Jepang. Pelet apa? Jepang. Istri yang mulai kurang setia, maka dipelet dengan Avanza atau pakai Apivi. Kemudian orang yang nggak suka jadi suka. Maka yang seperti itu tidak mengapa. Tidak boleh dengan magic, dengan setan. Termasuk perbuatan syirik juga yang akan menghilangkan tauhid adalah tatoyur, yaitu menganggap sial dengan sesuatu. Seperti menganggap sial dengan suara burung hantu. Kalau di genteng rumah kita ada suara burung hantu, lalu orang meyakini bahwa itu akan ada keluarga yang meninggal. Ini tatoyur, ini syirik. Demikian juga ada orang yang menganggap sial dengan nabrak kucing. Apabila dia nabrak kucing, maka dianggap ini adalah kesyirikan. Dia kesialan. Maka yang seperti itu, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Nabrak kucing memang sial, tapi siapa yang sial? Kucing. Bukan kita yang sial. Maka orang yang ingin bertauhid dengan benar, syarat yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua, dia harus menuntut ilmu. Syarat yang kedua, harus menuntut ilmu. Karena bisanya orang itu bertakwa kalau dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Apabila dia tidak menuntut ilmu, dia tidak tahu mana perintah, dia tidak tahu mana larangan. Tidak tahu mana tauhid, tidak tahu mana syirik, tidak tahu mana sunnah, tidak tahu mana bid'ah, tidak tahu mana yang ma'ruf, tidak tahu mana yang mungkar. Ini akibat orang tidak belajar. Oleh karenanya harus dia belajar. Harus ngaji, harus hadir di majelis ilmu. Sekalipun kita sudah menjadi ustaz, maka harus belajar. Tidak boleh tidak belajar. Dan itu adalah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang ketiga, setelah tauhid yang pertama, menuntut ilmu yang kedua, maka syarat agar orang bisa menjadi bertakwa yang ketiga adalah menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Jadi setelah dia punya ilmu, maka perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Inilah wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua adalah wasiat untuk menjalankan salat. Perhatikan betul mengenai salat. Karena banyak sekali kaum muslimin yang tidak salat. Bahkan sebagian mereka puasa, tapi salat enggak. Betul apa yang Allah Ta'ala firmankan, wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Sesungguhnya salat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jaga salat tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, yakni salatlah berjamaah. Jadi wajib bagi laki-laki bukan sekedar salat, tetapi dia salat dan berjamaah di musala, berjamaah di masjid, bukan di rumahnya. Kalimat warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ini salat berjamaah. Yang Nabi SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk salat berjamaah. Beliau mengatakan, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Kalau kita salat di rumah sendirian, dapat pahala 1 kalau benar salatnya. Tetapi kalau berjamaah, kita mendapatkan 27. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan. Kalau ada pabrik menawarkan gaji 27 juta, yang satu pabrik menawarkan gaji 1 juta, pilih yang mana? Duit aja tahu. Pilih yang 27 juta. Kalau kita milih yang 1 juta, dipertanyakan akalnya, itu orang bagaimana? Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menjanjikan
orang yang sholat berjamaah di masjid pahalanya 27, yang di rumah dapat 1. Dia masih milih yang 1 yang di rumah, maka dipertanyakan keimanannya. Sebenarnya engkau beriman dengan akhirat apa tidak? Kalau engkau mengimaninya, hendaknya engkau milih yang pahalanya besar. Di samping berjamaah, ada lagi yang lebih penting dalam urusan sholat, yaitu mengenai ikhlasnya. Hendaknya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Salatlah karena Allah, jangan karena yang lain. Di Ramadan salat di masjid, di luar Ramadan juga salat di masjid. Jangan sampai di Ramadan kita bisa subuhan ke masjid. Kenapa?